Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Selamat malam kepada Bapak Wahono, Sri Wahono. Terima kasih banyak kepada instruktur kita, Bapak Sri Wahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar, yang sangat sabar mendampingi kami dalam menyelesaikan tugas, sehingga kami bisa memenuhi tagihan tugas dengan lancar. Selamat malam Ibu Presenter pada malam hari ini. Selamat malam Ibu Moderator. Selamat malam kepada Bapak Ibu Guru dosen hebat seluruh Nusantara atau partisipan pada Vikon malam hari ini. Alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal 8 April 2020, tim kami yang terdiri dari Ibu Sri Utaminingsih SSI MPD dari SMAN 1 Ponggok Blitar, Jawa Timur selaku presenter pada malam hari ini. Kemudian Ibu Suryani SPD MPMAT dari SMPN 19 Palu, Sulawesi Tengah selaku moderator, dan saya sendiri Sri Handayani dari SMP 1 Parang, Magetan, Jawa Timur sebagai host. Baik Bapak Ibu Guru hebat seluruh Nusantara, marilah kita buka Vikon malam hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Vikon pada malam hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu Guru hebat seluruh Nusantara, seperti kita ketahui bersama, di pasaran dalam negeri maupun di luar negeri banyak sekali beredar produk-produk sabun kimia yang sedang ngetren, biasanya ibu-ibu yang banyak menawarkan berbagai khasiat serta instan langsung bisa dirasakan manfaatnya. Ya tentunya bahan kimia pasti mengandung bahan pengawet ya Bapak Ibu, dan juga efek samping. Nah pada Vikon pada malam hari ini presenter akan memberikan solusi untuk itu, yaitu nanti akan memaparkan bagaimana membuat sabun organik dari bahan alami. Untuk itu selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Moderator untuk memandu acara Vikon pada malam hari ini. Kepada Ibu Suryani kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sri Handayani selaku malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku instruktur kegiatan ini. Yang saya hormati Ibu Sri Utami, presenter kami ini. Yang kami hormati semua Bapak Ibu Guru dosen hebat seluruh Indonesia. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan diberikan pada malam ini untuk menemani bersama Bapak Ibu Guru hebat seluruh Indonesia. Sebelum acara saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Suryani selaku moderator pada kegiatan ini untuk membantu jalannya seperti. Mohon ada seluruh peserta untuk sejenak membacakan karakternya. Kemudian saya akan membacakan biografi narasumber kita sebagai berikut. Nama Ibu Sri Utami SSI MPD. Lahir Kiri 1 April 1976. Bertempat tugas di SMA Negeri 1 Ponggok, Kabupaten Blitar. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 Magister Pendidikan Biologi. Prestasi yang beliau raih sangatlah banyak. Di antaranya penghargaan, pengajuan naskah buku pengayaan, nada sayembara penulisan naskah buku pengayaan tahun 2009, tingkat nasional tahun 2009. Yang kedua, excellence pada MSc on Biology Education,
tingkat internasional of China tahun 2012. Yang ketiga, peringkat 1 pada pelatihan implementasi K13 bagi guru A SMK mata pelajaran biologi. Selanjutnya, yang keempat itu juara harapan 3 lomba tulisan artikel jamu untuk koran atau artikel ilmiah populer tingkat nasional tahun 2015. Yang kelima, Twitter Master internasional tahun 2015. Yang keenam, kontributor cerpen tema bebas Rahima Press tingkat nasional tahun 2016. Juara 1, guru berprestasi jenjang SMA tingkat Kabupaten Blitar tahun 2016. Juara 1, guru berprestasi jenjang SMA tingkat Kabupaten Blitar tahun 2018. Juara 1, lomba inovasi pembelajaran Edu Vagansa tingkat nasional tahun 2016. Terbaik 2, inovasi teknologi tingkat provinsi bidang TIK tahun 2017. Terbaik 3, kreasi inovasi tingkat kabupaten tahun 2019. Pembimbing siswa juara 1, lomba vlog dan karya tulis ilmiah remaja Kabupaten Blitar tahun 2019. Adapun hasil karya yang telah diperoleh, yang telah didapatkan oleh Ibu Sri Utami antara lain, yang pertama alat peraga sintesis protein tahun 2016. Yang kedua, karya tulis ilmiah judul Campur Sari Biologi, Senangnya Belajar Jaringan pada Manusia dengan Rapnila Bio untuk Kebangkitan Multiliterasi Siswa tahun 2016. Yang ketiga, publikasi ilmiah dengan judul Kata Berkait, Huruf Bermakna, Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak tahun 2016. Jurnal Materi Biologi, Let Learning Tissue of Plants and Animals to Increase of Student Learning Automate and Scientific Attitude tahun 2016. Karya tulis ilmiah, pengembangan metode EXMA dan Rapnila Bio untuk meningkatkan nilai kognitif, kreativitas, inovasi, dan kebangkitan multiliterasi siswa tahun 2016. Karya inovatif software literasi Rapnila tahun 2017. Dan penelitian eksperimen membiasakan makanan sehat dengan Segi Fit Food Jadwal Gummy Candy tahun 2019. Itu tadi biografi dari narasumber kita malam ini yang sangat luar biasa. Selanjutnya mari kita dengar dan lihat bersama penjelasan tentang bagaimana membuat sabun organik dari bahan alami kepada Ibu Sri Utaminingsih SSI MPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Moderator Ibu Suryani, kemudian Ibu Host Ibu Sri Handayani, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Instruktur Bapak Wahono. Semoga hari ini kita bersama-sama bisa belajar dan mendapatkan manfaat yang membawa berkah dini wa dunya. Amin. Terima kasih juga kepada semua yang hadir, Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu dosen yang hebat pula di seluruh Indonesia. Di sini kami akan memaparkan bagaimana membuat sabun organik dari bahan alam. Kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan bahan alam yang berkhasiat obat yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam, baik misalnya untuk membuat jamu, yang kita bisa menggelorakan jamu sebagai brand nasional dan internasional, juga bisa kita menggunakannya untuk membuat produk inovatif yang lain.
misalnya untuk pembuatan sabun untuk kebutuhan kesehatan dan kecantikan alami tubuh. Kemudian membuat sabun sendiri ini juga bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama misalnya untuk mengurangi rasa gatal, kita bisa menggunakan bahan dari ketepeng yang mengandung antibakteri, kemudian mengobati eksim, bisa mengurangi tumbuhan jamur pada panu dan kurap. Kemudian sabun sendiri misalnya bisa digunakan untuk mengurangi rasa gatal yang ada badan kita, kemudian mengurangi plek hitam, mencegah munculnya komedo dan menghilangkan jerawat. Kemudian juga sabun sendiri itu lebih aman karena biasanya kalau sabun-sabun pabrikan itu ada zat pengawetnya seperti metil paraben, itu juga bisa merusak kontur dari kulit kita. Kemudian bahan-bahan pengawet juga banyak warna kimia yang berbahaya tentu saja untuk kesehatan kulit. Sabun sendiri merupakan campuran antara garam logam alkali dengan minyak atau lemak. Proses pembuatan sabun disebut saponifikasi karena merupakan campuran antara minyak dengan larutan bisa NaOH kalau sabunnya padat, sedangkan kalau sabun cair itu KOH. Sabun buatan sendiri mampu membersihkan juga mengandung sekitar 25% gliserin. Sedangkan manfaat gliserin ini banyak sekali, antara lain bisa melembabkan dan melembutkan kulit, menyejukkan dan meminyaki sel-sel kulit, kemudian mengurangi kulit keriput, mengurangi luka bekas jerawat, bisa menjadi toner kulit dan menghilangkan komedo. Alat yang dibutuhkan untuk membuat sabun itu ada mixer, timbangan, sarung tangan, mangkok, sendok, gelas ukur, dan cetak. Bahan yang dibutuhkan antara lain minyak kelapa, minyak goreng, minyak zaitun, AOH, air, pewarna alami. Ini bisa kita pakai seperti pewarna alami pandan untuk hijau, kemudian ada rosella, kemudian lagi bisa kita gunakan kunyit. Kalau merah misalnya daun jati dan sebagainya. Kemudian essential oil ini bisa dibeli di pasaran atau membuat sendiri, yaitu dengan cara destilasi alami yang alat sederhananya bisa kita buat sendiri atau dengan memberikan misalnya saja mawar itu kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, kemudian kita siapkan mangkok yang di dalamnya itu kita kasih air, kemudian kita tutup dan kita panaskan, dari nanti ada air yang menetes ke mangkok tadi bisa kita gunakan sebagai essential oil dari buatan kita sendiri. Kemudian zat tambahan sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk sabun yang mengandung antiseptik itu bisa sabun sirih, kemudian daun pandan kering, lidah buaya, kenikir, misalnya bunga mawar dan rempah-rempah yang lain. Cara kerjanya itu ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap pembuatan larutan NaOH. Dalam pembuatan larutan NaOH ini sebaiknya dipakai sarung tangan dan juga masker karena cairan NaOH ini panas dan juga uapnya itu istilah Jawanya gerak. Jadi pertama-tama menyiapkan dulu air suling atau air aqua 35 ml dimasukkan ke dalam mangkok kaca, kemudian baru NaOH-nya 17,5 gram dituang ke dalam air perlahan-lahan. Berikutnya diaduk dan biarkan sampai dingin. Nah, berikutnya adalah membuat campuran minyak. Masukkan minyak kelapa sawit 50 ml, minyak kelapa 50 ml, minyak zaitun 75 ml ke dalam mangkok. Kemudian setelah NaOH dingin, tuangkan NaOH tadi ke dalam campuran minyak tadi. Setelah itu mixer. Di mixer sampai dengan fase tris atau mengental. Kalau mengaduknya pakai sendok itu bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama untuk fase trisnya. Kemudian ditambahkan essential oil yang sudah kita buat tadi atau bisa dibeli dari penjual parfum.
Kemudian pada saat kris tadi kita tambahkan pewarna alami yang sudah kita siapkan tadi dari pandan, rosella, dan sebagainya. Berikutnya siapkan cetakan, sabun siap dicetak dan tunggu sekitar 4 minggu, ini baru bisa kita lihat hasilnya atau kita gunakan. Berikut ini gambaran cara kerjanya. Jadi pertama-tama air mineralnya kita masukkan ke dalam mangkok, kemudian baru ditambahkan NaOH-nya. Berikutnya kita tunggu sampai dingin. Tahap yang kedua itu adalah pencampuran minyak kelapa sawit 50 ml, minyak kelapa 50 ml, kemudian minyak zaitun 75 ml diaduk nanti, kemudian ditambahkan dengan larutan NaOH yang sudah dingin. Berikutnya di mixer sampai dengan paset kris atau mengental. Berikutnya setelah itu dikasih ekstrak daun pandan atau lidah buaya dan essential oil. Langkah berikutnya dilakukan pencetakan dan ini salah satu hasilnya. Ini adalah hasil dari sabun dari daun sirsak atau pandan. Kemudian ini sabun dari bunga asoka. Ini sabun dari rempah-rempah dan berikut gambar sabun dari kopi. Manfaat sabun daun sirsak antara lain mengurangi flek hitam, menyembuhkan jerawat, melawan tanda penuaan kulit, mencerahkan kulit, dan mengurangi komedo. Sedangkan sabun asoka itu mengencangkan kulit, mengecilkan pori-pori, membuat lapisan pelindung kulit untuk membersihkan bagian kulit yang sensitif serta memberikan efek fresh dan cool. Sabun kopi itu bisa mengangkat sel kulit mati, menyamarkan bekas jerawat, menghaluskan kulit, dan mencegah penuaan dini. Sabun rempah-rempah, ini Indonesia yang terkenal dengan jamunya, baik di dalam negeri maupun nasional, yang kita bisa mengeluarkan jamu sebagai brand nasional dan internasional, itu bisa digunakan untuk relaxing, kemudian aromaterapi, menyamarkan jerawat, menghaluskan kulit, antiseptik alami yang soft, kemudian juga penyebar dan pelembut kulit. Ini demikian presentasi dari saya. Berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Suryani sebagai moderator. Ya, terima kasih Ibu Sri Utami atas penjelasan yang sangat panjang. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Seperti kita ketahui, sabun adalah bahan yang sangat penting bagi kehidupan kita, apalagi dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19. Sabun ini tidak bisa hilang dari rumah kita. Tentu karena buatan pabrik itu terbatas, jadi kita harus cari cara sendiri untuk membuatnya. Nah, itu sudah dijelaskan sama Ibu Sri Utami. Mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu kalau kita kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rahmat. Saya mau bertanya apa manfaat apa manfaat dari sabun rempah-rempah? Itu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Nah, ini manfaatnya untuk relaxing, aromaterapi, menyamarkan jerawat, menghaluskan kulit, antiseptik dan penyegar dan rambut kulit. Halo? Halo, silakan Ibu. Ya, sudah dengarkan suara saya? Sudah sangat jelas. Oh ya. Bagaimana Pak Rahmat? Ya. Ya. Halo. Halo Pak Rahmat. Ya, Bu. Ya, terima kasih kehadirannya Pak Rahmat ya.
Ya, Bu. Bagaimana Bu? Masih adakah pertanyaan Bu Suryani? Atau di Iya, silakan Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Ibu siapa ini? Oh, saya Sandra Dewi, Bu. Ya, Bu San. Silakan Ibu Sandra. Silakan Ibu Sandra. Halo, Bu. Halo. Halo. Iya, iya. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Oh, di tempat saya ada yang buat sabun, oh, yang dari alami juga. Ya. Tapi warnanya kok bisa bening ya, Bu? Bahan apa yang dipakainya kok pada Ibu bahan kelihatan sabunnya nggak bening, kok tempat saya bening apa beda bahannya, Bu? Oh ya. Bisa saya Iya. jawab ya, Bu? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Sandra. Langsung saja Ibu. Ya, terima kasih Bu Suryani. Memang untuk sabun itu ada sabun padat dan ada sabun cair. Yang sabun padat itu ada yang sabun transparan, ada yang tidak transparan. Kalau untuk yang saya buat ini adalah sabun yang tidak transparan. Untuk yang sabun yang transparan itu biasanya nanti ada zatnya sendiri, ada perlakuannya sendiri, ada etanolnya, Bu. Jadi ada etanolnya dan ada juga zat lainnya. Biasanya ditambahkan gliserin juga untuk untuk melembabkan kulitnya. Nanti cara untuk membuatnya pun berbeda, Bu Sandra. Jadi kalau ini tidak usah menggunakan pemanasan. Biasanya kalau untuk membuat sabun yang transparan itu ada digunakan pemanasan, Bu Sandra. Mungkin begitu yang bisa saya jawab. Nanti pada kesempatan yang lain saya juga ingin membuat yang sabun transparan seperti itu, Bu Sandra. Insya Allah. Halo? Bagaimana Ibu Sandra? Halo? Halo, terima kasih Ibu Sri. Bagaimana Ibu Sandra? Ada tanggapan untuk jawaban dari Ibu Sri Utami? Halo? Oke, makasih atas jawabannya, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, bermanfaat. Ya, terima kasih. Bagaimana Bu kalau sudah tidak ada pertama sih akan ada pertanyaan Bu? Dari Bu Supri. Masih ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya ya. Kalau tidak ada, oh ya. Ya, kalau sudah Dari Bu Suprihatin ada. oh ngaten, nggih. Ya, di Kan chat Ibu ada. Sri. Dari Bu Suprihatin ada pertanyaan, Bu. Di Nggih. chat. Silakan Ibu Supriyatin. Nggih, monggo. Monggo Bu. Pertanyaannya ada di chat, Bu. Oh, di chat. dibacakan, Oh Bu. ya, ini ada. Ya. Bahan untuk sabun mandi dan cuci itu sama tidak, Bu? Tidak sama, Bu. Kalau bahan untuk sabun mandi itu biasanya memakai NaOH, tapi kalau sabun cuci itu lain lagi. Untuk sabun cuci saya belum mempelajari, terus terang saya belum pernah membuatnya. Untuk yang sudah pernah saya buat itu adalah sabun mandi yang tidak transparan. Jadi untuk sabun cuci itu ada LAS, ada bahannya lain yang kalau itu sabun deterjen itu ada bahan LAS-nya atau ABS yang itu semua bahan-bahan kimia yang memang lebih keras ke tangan, juga lebih membuat agak kasar. Nah, ini mungkin nanti inovasinya itu bisa bagaimana membuat sabun cuci yang eh, tidak kasar ke tangan dan juga sabun cuci yang sekaligus membersihkan dengan baik, antibakteri begitu, tapi ke tangan tetap lembut. Ini kita akan cobanya, Bu. Terima kasih. Masih adakah lagi pertanyaannya, Bu? Mungkin bagaimana, Bu? Bu Silakan Suprihatin? Bu Supriyatin. Oh, berarti sudah cukup. Kalau begitu, Ya.
kita sudahi saja ya Bu ya. Oke, Bu. Simpulkan saja, Bu. Iya, terima kasih Ibu Sri Utami atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi saya simpulkan sedikit bahwa sabun ternyata kita bisa buat sendiri. Selain sabun pabrikan, itu karena sabun pabrikan itu terbatas. Jadi seandainya kita tidak bisa mendapatkan sabun pabrikan, kita bisa membuat sendiri. Membuat sabun sendiri merupakan sebuah solusi untuk tidak terlalu tergantung pada sabun pabrikan yang masih menggunakan bahan pengawet dan juga bahan kimia berbahaya. Terima kasih. Demikianlah pemaparan dari Ibu Sri Utami tentang membuat sabun organik dari bahan alami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Iya, terima kasih kepada Ibu presenter, Bu Sri Utami Ningsih, juga Ibu moderator, Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Semoga pemaparan dari presenter kita pada malam hari ini, Bu Sri Utami Ningsih, bermanfaat, bisa dicoba di rumah. Tim kami mohon maaf apabila dalam Pikon pada malam hari ini ada yang tidak berkenan. Begitu juga saya sebagai host, apabila ada yang tidak berkenan kami mohon maaf. Assalamualaikum. Marilah kita akhiri Pikon pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru dosen hebat seluruh Indonesia atas partisipasinya join pada Pikon malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.